Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan coba koneksi ke suatu database. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat halaman Django admin namun belum terkoneksi ke database. Seperti kita ketahui sebelumnya, halaman Django admin nanti bisa ngelola user dan bisa ngelola juga database ya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan koneksi database, maka Python yang sudah kita install ya nanti dikonfigurasi ya. Di database-nya nanti diarahkan ke dalam database misalnya MySQL. Jadi default engine-nya nanti menggunakan DynamoDB backend MySQL, nama database-nya bebas, super usernya bebas, root ini berarti super usernya MySQL, password-nya masukkan jika ada ya. Hostnya di localhost, nomor port dari database MySQL atau MariaDB sudah kita ketahui semua 3306 gitu ya. Oke, ini ada di setting.py pada project utama kita. Project utama kita pada video sebelumnya adalah My Django app gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti tinggal dibuat saja. Langkah selanjutnya sebelum kita mulai melakukan koneksi pada Python kita nanti ditambahkan MySQL client ya. Oke teman-teman, kita masuk ke command line kita. Kemarin kita projectnya ada di my dokumen ya. Kita lihat dulu fisiknya di my dokumen, lalu my Django app ya teman-teman. Environmentnya sudah ada, project utamanya my Django app, lalu ada sub aplikasi bernama hello ya. By default database-nya adalah SQLite. Coba kita buka dulu ya visual code-nya. Ya, ini sepertinya udah masuk ke my dokumen. Oke, sudah benar ya. Di my Django app sebagai aplikasi utamanya by default ya database-nya adalah SQLite ya. Berarti ini kita komen ya, di komen dulu. Silakan teman-teman. Kita ganti dengan database MySQL. Nah, saya copy aja yang sudah ada di dalam slide. Ya, di sini teman-teman yang tadi di komen, nanti strukturnya kita samakan ya. Oh, kalau copy paste begini dari dari slide ya, dianggapnya ada karakter yang berbeda. Oke, kita ambil aja dari project yang ada ya. Saya buka misalnya editor Sublime Text ya. Nah, ini ya teman-teman, saya buka folder dari project sebelumnya Python. Baik, sebentar teman-teman, saya ambil dari project yang sudah ada biar kita nggak ngetik lagi ya, biar cepat nih ya. Python Django. Oke. Oke, ini ya teman-teman database-nya. Oke, ini ya. Oh, bisa juga menggunakan MySQL connector. Nanti teman-teman disesuaikan saja. Ini saya ambil ya. Lalu masukkan di sini. Kalau kita menggunakan backend MySQL ya. Ini menggunakan MySQL method konektor. Jadi teman-teman drivernya beragam. Nanti yang kita mau install menggunakan MySQL Python ya. Oke, nanti yang kita mau install adalah menggunakan MySQL client. Oke, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya ini hostnya, portnya 30. Dibalik-balik nggak apa-apa ya. Nama database-nya DB Python, boleh diganti yang lain. Ya, nomor portnya tadi 3306. Posisinya berbeda, tidak mengapa ya. Database-nya nanti kita setup ulang. Baik, ini saya simpan.
Lalu kita masuk ke dokumen kita, cek directory dokumen, ya. Lalu masuk ke apa teman-teman, My Django App. Di tap aja My Django App, ya. Oke, coba jalankan dulu, ya. Python manage py seperti biasa. My Django App ya, Python manage py. Nama projectnya dulu, cek directory, nah, Django App, lalu Python manage py run server. Oke teman-teman, ini dia, kita jalankan dulu servernya. Oh, di sini kita sudah minta diinstal MySQL client ya. Sudah dikasih tahu kenapa? Tadi barusan nambahkan ini nih, engine backend MySQL. Jadi error ya, benar ya? Oke. Kamu mau install ya, kita jawab yes ya. Ini kita Ctrl C dulu. Berarti kita install dulu teman-teman. Apa perintahnya? Pip install pada project utamanya MySQL client. Baik. Pip install ya MySQL client. Oke, sudah terinstall, sudah sukses ya. Sekarang kita jalankan lagi, apakah masih error ya. Karena udah ditambahkan tadi ya. Oke, oh database-nya itu ya, tadi DB Python ya. Berarti harus segera disetting nih. Oke teman-teman ya, kita jalankan dulu service dari, saya pakai SAM ya. Yang ada database MySQL, Apache-nya boleh dijalankan untuk lihat PHP MyAdmin-nya ya. Jadi halaman admin dari web server Apache yang ada database MySQL-nya adalah PHP MyAdmin. Kemarin kita sudah belajar apa? Django admin. Nah, kalau teman-teman halaman PHP MyAdmin untuk Apache ya, pemrograman PHP yang database-nya adalah MySQL. Oke, kebetulan saya port Apache saya 8484 PHP MyAdmin. Oke, sudah dijalankan. Nama database-nya oke, kita setup deh DB pegawai misalnya ya. DB pegawai, usernya root, passwordnya kosong by default. Kebetulan ya Apache web server saya XAMPP-nya menggunakan super user root, passwordnya nggak ada. Oke, gitu ya teman-teman. Ini saya simpan dulu. Apakah ada DB pegawai di sini? Belum ada ya. Kita buat baru. Ya, DB pegawai. DB pegawai. Ya, kita create. Ya, apakah masih error? Tuh, unknown database pegawai. Padahal tadi barusan dibuat ya. Teman-teman, coba nih Ctrl C lagi. Kita PHP manage py run server. Jadi harus ada dulu semuanya. Nah, nggak error ya. Tadi belum kedetek, sekarang sudah kedetek DB pegawai. Kita buka halaman aplikasi Django kita, localhost 8000, nomor portnya nggak bentrok ya dengan yang Apache. Nah ini dia seperti itu ya. Django adminnya teman-teman pastinya error lagi nih ya, karena belum ada usernya. Nanti kita lakukan migrate lagi ya. Pada video sebelumnya belum koneksi database. Nah sekarang kita lakukan koneksi database ya. Baik teman-teman ya, berarti ini kita Ctrl C lagi. Boleh lihat video slide sebelumnya yang tentang halaman Django admin. Cara ngebuatnya langsung super usernya ya. Nah ini lakukan migration dan lakukan migrate ya. Oke, Python manage py ya. Make migration. Oke. Terusnya kita lakukan migrate. Pas lakukan migrate nanti ada perubahan karena ada database masuk tadi namanya DB pegawai ya. Oke. Outnya juga masuk ya teman-teman, dan seterusnya. Ini akan
usernya masuk dan seterusnya. Coba kita lihat di phpMyAdmin. Masuk gak teman-teman? DB pegawai yang tadinya nggak ada table, sekarang sih sudah ada table ya, table-table bawaan untuk Django admin. Oke, kalau sudah bikin user lagi. Nah, di sini pada slide sebelumnya, video sebelumnya, setelah melakukan migrate, melakukan create super user. Ya. Python manage py, lalu create super user. Ya, samain aja dengan yang kemarin ya, video sebelumnya Nasrul, emailnya Nasrul 99@gmail.com, passwordnya Nasrul 123, Nasrul 123, diulang lagi. Kependekan ya udah nggak apa-apa ya, kita JOPS untuk create user yang lain. Oke, sudah sukses. Ya, teman-teman kita lihat di Django di out user ya. Nah, masuk tuh Nasrul ya. Kita coba masuk ke halaman admin, mudah-mudahan nggak error lagi. Karena tadi belum dikonekkan. Oh, jalankan dulu nih servernya ya. Python manage py, run server. Karena kita menggunakan virtual environment. Oke, run server, jalan teman-teman. Sekarang kita lihat. Nah, sudah tampil halaman adminnya, masukin username-nya Nasrul, passwordnya tadi Nasrul 123 ya. Oke, teman-teman ya. Database-nya kok nggak ada nih? Ya, karena teman-teman belum ada table usernya, baru ada satu ya. Baik ya, langkah selanjutnya setelah kita melakukan apa tadi, menginstal MySQL client. Nah, langkah selanjutnya kita buat database. Mungkin kita buat satu relasi biar cepat. Kita gunakan tools phpMyAdmin. Tadi namanya adalah DB pegawai. Mana tadi? DB pegawai. Ya, sudah ada sih isinya out ya, atau untuk Django admin. Teman-teman, kebetulan di sistem komputer saya sudah ada tool MySQL Workbench untuk ngedesain database. Lalu nanti akan di forward ke engineer-nya MariaDB atau MySQL. Sederhana aja teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. Ini untuk ngetes aja. Kita buat baru, nama database-nya DB pegawai, mengikuti database yang ada di dalam phpMyAdmin tadi atau yang sudah kita daftarkan. Apa DB pegawai? Oke. Kita jawab yes. Kita klik add. Sederhana aja teman-teman, kita buat dua table. Pegawai ada divisi ya. Nah, tabel divisi isinya 2 ID dan apa teman-teman, nama divisi. Oke. Ini wajib diisi unik misalnya ya. Cukup itu aja ya teman-teman. Lalu untuk pegawainya apa nih? Kita lihat slide-nya. NIP, nama, gender, divisi ID ini foreign key, alamat, email sama foto. Alamat, email sama foto. NIP nama ya. Kita buat tabel satu lagi, sampingnya nama tabelnya adalah tabel pegawai. Jadi satu divisi dihuni oleh banyak pegawai. Too many ya. Kita nggak ngebahas database secara menyeluruh karena kita concernnya sedang di Django framework-nya. Ya, nama fieldnya ID, integer primary key not null, auto increment, lalu NIP. Misalnya kita set tipe datanya char ya, nanti teman-teman dia fix ya, char misalnya berapa karakter, 3 aja deh. Nah, kalau NIP panjang ya, nah 3 aja ya, not null unique. Nama, varying karakter 4 tipe wajib diisi. Nah, terusnya apa lagi teman-teman? Gender enum laki-laki perempuan. Gender tipe datanya enum. Laki-laki atau perempuan.
Ya, wajib diisi misalnya setelah itu alamat email foto. Nanti ada divisi ID ya. Alamat teks wajib diisi saja. Email teman-teman Parcar wajib diisi ya. Unik juga ya, email nggak boleh sama. Foto, kalau foto nggak wajib diisi mungkin ya, nanti nama filenya disimpan di sisi database tapi nggak wajib diisi. Oke, cukup ya. Relasinya adalah one to many. Satu divisi memiliki banyak pegawai, berarti ini one to many yang putus-putus. Many-nya dulu yang ada di pegawai sebagai relasi tabel, merujuk merefer ke tabel divisi. Kita klik tabel pegawai sebagai tabel relasi, klik, lalu klik di tabel divisi sebagai tabel referensi, tabel apa rujukannya. Ya, divisi ID namanya ya, boleh diubah, boleh di rename, mungkin kita reposisi aja posisinya. Kalau divisi ID posisinya habis gender. Oke, habis gender. Oke, teman-teman, saya rasa cukup, tidak berpanjang lebar di sini. Ini kita langsung forward engineer database, lalu forward engineer. Ya, kita next. Ada dua objek, dua table ya, next. Ini kalau ngebuatnya manual, ya, tadi kita cepat menggunakan tools MySQL Workbench. Next, ya, execute. Ya, saya menggunakan super user root database MariaDB saya atau MySQL saya, passwordnya kebetulan nggak ada ya. Oke, sudah sukses ya, kita close teman-teman. Nah, sekarang berarti ya teman-teman harusnya database DB pegawai kita sudah ada data baru, ada pegawai dan ada divisi. Kalau lihat di desainernya jadi rame nih ya. Ini kan terkait apa? Jenggonya ya, tapi kalau kita kan cuma dua tadi. Mana ketumpuk ya. Nah, ini ya teman-teman pegawai. Nah, di sini nih sama divisi. Nah, ini dia. Ini bisnis proses kita ya. Kalau yang ini yang banyak ya terkait dengan Jenggo admin gitu ya. Baik, teman-teman sudah ada ya, coba di refresh Jenggo adminnya. Oh, belum di migrate ya. Ya, nanti kalau dilakukan migrasi di Django adminnya akan ada ya. Jadi sekarang ngelolanya bukan di sisi Apache PHP-MyAdmin, nanti ngelolanya di sini gitu ya, di Django admin. Baik, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya teman-teman ya, mohon maaf kita di slide yang ke-6 ya, koneksi database. Ya, ini kita ngebuat model. Ini kalau membuat manual ya, kelas divisi tadi ada tabel divisi, jadi model merupakan representasi dari sebuah tabel. Ini kalau ngebuat manual nih, kelas divisi model ya. Lama ya, kalau filenya banyak kita setting satu-satu. Bagaimana supaya kita ambil aja dari desain database yang sudah tersedia di database gitu ya. Maka teman-teman, nah ini migrasinya kita nggak lakukan karena ini manual ya. Teman-teman kita lakukan, setelah itu melakukan migrate ulang ya. Ini kita belakangan ya. Nah, teman-teman ya nanti lihat di PHP-MyAdmin ya, ada apa namanya susunan model-model. Nah, kalau kita mau ambil dari database yang sudah ada tadi relasinya dan seterusnya, perintahnya mudah teman-teman, cukup di-inspect. Perintahnya python manage.py, oh berarti di project utama inspect db. Kalau menggunakan metode ini, kita ngetik satu-satu ya, satu table, satu kelas ya, seperti itu. Nanti lakukan migration, lakukan migrate, ya panjang lagi ya. Nah, sekarang kita mau simple dari desain database yang ada, perintahnya adalah python manage.py inspect db. Coba kita lakukan di project utama ya. Di project utamanya teman-teman ya, kita lakukan perintah ya, apa python manage py, lalu apa inspect db gitu ya, python manage py inspect db ya. Jadi dia menginspeksi
koneksi database yang sudah dilakukan sebelumnya, kemana teman-teman? Ke DB pegawai. Jadi apapun yang ada di dalam database pegawai, tabel-tabel, relasi, dan seterusnya nanti terinspek dan nanti akan ada model-model kelasnya. Jadi kita nggak manual lagi. Bisa sih buat manual seperti ini ya, tapi nanti makan waktu gitu ya. Cukup dengan inspect DB. Jadi perintahnya di project utama python manage.py inspect DB, kita enter. Perhatikan teman-teman ya, database-nya, relasinya itu sudah terinspek gitu ya. Nah, ini tinggal kita pindahkan ke dalam model di aplikasi utama, misalnya di apa kemarin di Hello ya. Kayak gitu, teman-teman sudah terinspek. Langkah selanjutnya adalah teman-teman tadi yang sudah terinspek tadi model-modelnya diarahkan ke aplikasi Simpek kalau kita Hello ya, sub aplikasinya kemarin. Kita lihat dulu. Oh iya, Hello. Nanti di modelnya nih kan masih kosong ya, teman-teman nanti akan dari inspect DB-nya tampil model-modelnya di sini. Jadi kita nggak lakukan apa migration ya. Baik, caranya seperti apa, teman-teman? Simpek dari inspect DB dari project utama menggunakan Python manage PY tanda lebih besar ya. Ini seperti processing apa kalau di database backup ya, membackup ya. Kemana nih kalau kita ke aplikasinya namanya hello slash kemana, ke file modelnya di sini teman-teman nih, hello modelnya kosong, nanti kita lihat ya. Kita lakukan Python manage PY lagi, inspect DB tanda lebih besar ke aplikasi hello slash nama filenya models ya .py ya, enter. Ya, sudah. Coba kita lihat. Ya, perhatikan teman-teman, langsung ada tuh ya. Langsung terinspek ke sini ya, teman-teman. Termasuk out usernya ya. Padahal tadi kita sih pengennya untuk ini aja, bisnis proses kita, divisi, dan apa satu lagi teman-teman, pegawai. Ada juga tuh foreign key-nya teman-teman. Ya, foreign key-nya tadi divisi ID. Oke, teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Kalau kita gunakan inspect DB nanti relasinya pun terdeteksi ya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman ya, tadi sudah terinspek, kita lihat sudah ada ya. Oh, nambahkan meregister model-model yang sudah ada, mungkin kita dua aja ya, divisi dan pegawai, yang lain mungkin nggak usah gitu ya. Jadi from model import divisi dan pegawai. Oke, di register teman-teman. Register itu ada di mana? Kita lihat dulu panduannya. Register itu ada di admin. Oh, di project utama, di subprojectnya hello admin.py. Di hello admin.py. Nah ini, ya di registernya ya. Kita lakukan from, ikuti slide-nya ya teman-teman. From titik model yang sedang aktif, titik model. Oke, ada guidance-nya tuh ya. Lalu model mana teman-teman tadi? Import divisi dan pegawai. Import seperti di atas ya. Ada model divisi, ada model pegawai. Nah, ini sudah terdeteksi nih teman-teman. Di model kan banyak ya, ada Django Session, Django Migration, kayaknya nggak usah ya, dua aja untuk bisnis proses. Oke, setelah itu kita register deh. Registernya seperti apa? Admin site register, lalu nama modelnya. Admin site register, nama modelnya ya. Oke, admin site register. Oke, sudah ada petunjuknya. Register nama modelnya, model pertama divisi. Oke, sudah terdetek juga. Lalu yang kedua admin.site ya, register apa teman-teman, pegawai. Baik ya, saya simpan. Hasilnya seperti apa teman-teman ya. Langkah selanjutnya kalau sudah kita register, kita lihat apakah ada, ini simpel nama aplikasinya kita hello ya, ada model divisi dan pegawai. Di situ kita bisa ngelola datanya, bisa menambah, bisa mengubah, dan bisa menghapus ya.
Oke, teman-teman, apakah servernya udah jalan? Belum? Kita jalankan dulu ya. Python manage py, lalu teman-teman run server. Oke, tidak ada yang fail, alhamdulillah. Kita buka localhost 8000/admin ya. Ya, kita shift reload aja. Kita sudah login soalnya. Baik teman-teman, hello. Hello adalah nama project tadi, divisis ya. Ini bawaan ya dari si Django. Masih kosong, kita bisa nambah teman-teman di sini, tambah divisi. Nama, misalnya divisinya keuangan misalnya. Keuangan. Dua aja, nggak usah banyak-banyak, simpan. Nah, sudah ada satu. Modelnya begini teman-teman, yang bisa ngapus, bisa ngubah ya. Lalu divisi apa lagi teman-teman? Tambah lagi deh satu. Ya, misalnya marketing. Tambah dua ya, sama satu lagi. Jadi ada dua nih, dua objek. Tapi tampilannya ya bawaan si Django ya. Pegawainya masih kosong. Kita tambah, perhatikan ya, formnya sudah ngebentuk sesuai tipe datanya ya. Tipnya tadi 3 digit ya, 111 ya. Namanya Deden, gendernya harusnya apa nih, kalau tadi enum ya, radio button nih harusnya, belum kedetek ya, nggak apa-apa. Laki-laki, divisinya, nah ini satu tadi apa, satu itu keuangan, dua itu marketing. Alamatnya misalnya Depok, emailnya misalnya deden@gmail.com. Oke, fotonya kosongin, kan nggak wajib diisi, kita simpan. Oke teman-teman, sudah terrelasi ya. Silakan kalau mau tambah pegawai lagi, teman-teman bisa melakukannya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran tadi tentang koneksi database, dan sebelumnya sudah kita install Django admin, jadi kita bisa ngelola user dan bisa ngelola data-data yang ada di sub aplikasinya. Kebetulan tadi diarahkan ke sub aplikasi Hello ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.